Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini kita akan membahas fungsi dengan dua atau lebih peubah atau lebih dari dua variabel. Lebih dari atau sama dengan dua variabel. Jadi ada istilah peubah, ada istilah variabel, itu sama saja. Baik, kita tahu bahwa fungsi itu untuk satu variabel yang sudah biasa kita ketahui, yaitu dia memetakan bilangan real ke real. Di kalkulus ini memetakan bilangan real ke real. Katakanlah saya punya fungsi f, dia memetakan real ke real. Jadi domainnya real dan kodomainnya real gitu. Contohnya misalnya saya punya misalnya saya punya x di sini, x ini oleh si f dipetakan ke y misalnya gitu ya. Atau katakanlah saya punya f x sama dengan x kuadrat. Jadi kalau saya punya x di sini, x ini oleh si f dipetakan ke x kuadrat. Jadi x ini sebagai prapeta, gitu ya, sebagai prapeta. F ini sebagai fungsi atau yang memetakan, dan x kuadrat ini sebagai peta atau hasil pemetaan. Misalnya saya punya 3 di sini. 3 ini oleh fx sama dengan x kuadrat itu dipetakan ke 9. 3 ini anggota bilangan real, 9 juga anggota bilangan real. Jadi dia himpunannya real, kodomainnya juga real. Nah, kemudian ada fungsi lain, misalnya saya punya f itu memetakan R2 ke R, atau R2 ini saya definisikan sebagai hasil kali Kartesius gitu, dari bilangan real. Nah, jadi isinya adalah pasangan terurut XY, di mana X-nya dan Y-nya itu anggota bilangan real. Jadi semua pasangan bilangan real. Misalnya saya punya fx, misalnya katakanlah s, misalnya saya punya xy gitu ya, karena dia di bidang, maka pasangan terurut xy itu dipetakan ke, katakanlah misalnya x kuadrat plus y kuadrat min 1 misalnya gitu. Jadi kalau saya punya di sini x, y, di sini domainnya ini isinya pasangan semua ya. Karena dia di R2. Sini R ya. Jadi x, y ini dipetakan ke x kuadrat plus y kuadrat min 1, dipetakan oleh si f. Atau contoh realnya misalnya 2,1 misalnya. 2,1 ini akan dipetakan ke bilangan real, yaitu 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat dikurangi 1, yaitu 2. Jadi 2,1 dipetakan ke 2 ya. Atau kalau 0,0 misalnya, ini petanya apa? 0,0 itu petanya adalah min 1, karena f atau fungsinya adalah f x, y sama dengan x kuadrat plus y kuadrat min 1.
tinggal disubstitusi saja, ini X-nya, ini Y-nya, gitu ya. Misalnya dalam kehidupan nyata kita punya sebuah foto atau gambar, itu kita bisa menentukan, itu kita bisa menggunakan fungsi sebagai pemetaan dari gambar tersebut. Jadi kalau ada gambar atau foto, itu bisa kita ibaratkan sebagai susunan koordinat gitu ya, yaitu X, Y, di mana X, Y itu dipetakan ke sebuah warna yang ada dalam foto tersebut. Misalnya di titik ini, katakanlah koordinatnya X, Y itu dipetakannya ke biru gitu ya. Kemudian di titik yang lain, misalnya katakanlah ini misalnya yang lain lah, A, B misalnya gitu ya. A, B ini dipetakan ke merah gitu ya. Nah, jadi itu contoh contoh penggunaan fungsi dengan dua peubah atau dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian contoh yang lain yaitu suhu pada sebuah lempeng besi yang dipanaskan atau tidak dipanaskan pun sama ya. Cuma supaya terlihat berbeda, katakanlah lempeng besi itu dipanaskan sehingga atau dipanaskan di mana, di sini misalnya. Dipanaskannya di sini. Sehingga misalnya kalau saya ukur suhu di sini dengan koordinat X, Y misalnya kedudukannya, dia suhunya mencapai sekian, katakanlah misalnya 50 derajat misalnya gitu ya. Atau kalau di sini misalnya tepat di atas yang dipanaskan, itu mungkin suhunya akan lebih tinggi ya, Celcius bisa mencapai 200 misalnya, 200 derajat Celcius misalnya. Nah, itu dua buah contoh yang sebagai penggunaan dari fungsi dua variabel. Nah, kita perhatikan dua fungsi berikut. Saya punya dua fungsi F dan fungsi G, di mana kedua-duanya merupakan fungsi dengan satu variabel, yaitu F ini dengan variabel X dan G ini dengan variabel B. Kedua-duanya itu pemetaan dari real ke real. Apakah keduanya fungsi? Apakah keduanya fungsi? Kita lihat apa definisi fungsi. Mungkin ada yang sedikit lupa bahwa fungsi ini kuncinya dua. Dia memetakan anggota domain. Dia memetakan setiap anggota domain. Jadi ada penekanan di kata setiap anggota domain gitu ya. Kemudian dipetakan tepat satu ke anggota kodomain. Jadi yang kedua penekanannya di tepat satu. Jadi setiap anggota di sini itu punya pasangan tepat satu di sini. Kalau tidak terpenuhi salah satunya saja, misalnya dengan contoh satu saja, maka dia tidak menjadi fungsi. Kita lihat yang F. Yang F ini fx sama dengan x kuadrat. Apakah dia fungsi? Ya. Kita lihat apakah setiap anggota R di domain ini punya pasangan di R yang sebelah kanan. Kita tahu bahwa fungsinya itu memetakan X ke X kuadrat. X ini anggota bilangan real misalnya. Nah, setelah kita masukkan ke fungsi, ternyata dia menjadi X kuadrat atau X dikali X, di mana kita tahu perkalian bilangan real dengan bilangan real itu masih tetap bilangan real. Sehingga
apapun x-nya yang dimasukkan di sini itu pasti menjadi bilangan real. Sehingga ini terdefinisi dengan baik. Artinya fx ini pasti artinya x ini berapapun kita ambil pasti dia mempunyai peta di bilangan real sebagai kodomain, gitu ya. Jadi fungsi f ini terdefinisi dengan baik sebagai fungsi. Nah, yang G kita lihat. Yang G, apakah setiap anggota bilangan real di sebelah kiri mempunyai pasangan di real sebelah kanan? Kita lihat bilangan real kalau kita bagi menjadi 3 berdasarkan 0, berdasarkan muatannya misalnya, itu ada 0, kemudian yang di sebelah kanan itu ada bilangan positif atau x lebih dari 0, kemudian yang di sebelah kirinya 0 itu ada x kurang dari 0. Jadi ada 3 bagian. Nah, kita coba dari 0 dulu. Kita ambil 0 di bilangan real sebelah kiri, lalu kita substitusi ke nilai b di sini. Jadi kita punya g 0 gitu ya, sama dengan akar 0 kan gitu ya. Akar 0 itu kan 0. 0 ini anggota bilangan real, sehingga 0 itu punya pasangan di real sebelah kanan. Nah, kemudian yang sebelah kanan x lebih dari 0. Untuk x lebih dari 0 itu berarti akar x kan gitu ya. Atau di sini b, berarti b-nya lebih dari 0, maka akar b-nya pasti akar positif. Akar positif itu bilangan real juga kan? Jadi ini pasti bilangan real juga. Sehingga untuk x lebih dari 0 terdefinisi dengan baik. Satu lagi untuk x kurang dari 0. X kurang dari 0 itu x-nya kita ambil yang negatif. Jadi GB untuk B-nya kurang dari 0 misalnya, itu akan menjadi akar B dengan B-nya kurang dari 0. Misalnya kita ambil contoh, B sama dengan min 2, maka GB itu sama dengan G min 2 sama dengan akar min 2. Nah, apakah akar min 2 ini anggota bilangan real? Yang di sebelah kanan ada nggak di sini gitu akar min 2? Nggak ada, maka akar min 2 bukan anggota bilangan real. Sehingga artinya kalau kita punya min 2 di sini, itu dia tidak dipetakan ke bilangan real lagi, tetapi dipetakan ke luar bilangan real, yaitu akar min 2. Artinya dia punya peta, cuma dia punya peta, cuma petanya tidak di sini. Artinya kalau kita pemetaannya dari real ke real, berarti min 2 ini tidak punya peta. Sehingga ada satu saja anggota bilangan real di kiri tidak punya peta, maka G ini bukan fungsi. Karena definisinya dia setiap anggota domain harus punya pasangan. Tepat satu. Dari yang satu saja tidak terbukti, maka gugur kan. Jadi G bukan fungsi. Kemudian kalau saya punya fungsi f dan g seperti ini, di mana f-nya x kuadrat plus 3y kuadrat dan g-nya itu akar b min a kuadrat per a kuadrat plus b min 1 kuadrat. Apakah f ini fungsi? Oke. Kalau kita ambil x, y, kemudian kita substitusikan ke f ini, maka dia akan menjadi ini. Dimana kita tahu x kuadrat itu pasti bilangan real, karena perkalian real dan real pasti bilangan real.
3 bilangan real, Y kuadrat juga bilangan real ya, karena bentuk kuadrat pasti bilangan real. Maka 3 dikali bilangan real pasti bilangan real. Sehingga peta dari ini semua ada di bilangan real. Maka ini secara keseluruhan pasti ada di bilangan real. Selesai. Berarti F ini fungsi. Kemudian yang G. Yang G ini juga sama. Di sini saya pakai simbolnya AB. Apakah AB selalu dipetakan ke bilangan real? Kita lihat. Sebenarnya di sini ada bentuk akar ya. Ada bentuk akar. Di mana tidak semua bentuk akar itu ada di bilangan real seperti yang tadi. Bentuk akar seperti apa yang tidak ada di bilangan real, yaitu bentuk akar C atau bentuk akar min C gitu ya. Cuma supaya sederhana saya buat bentuk akar C di mana C-nya itu kurang dari 0. Misalnya C-nya sama dengan min 2. Maka akar min 2 itu bukan anggota bilangan real. Sehingga kalau kita dapati B min A kuadrat itu negatif, maka gugur bahwa G-nya sebagai fungsi. Artinya G bukan fungsi ya gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, mungkin nggak akar di B min A kuadrat ini negatif? Mungkin saja ya. Mungkin saja dia bernilai negatif. Contohnya apa? Misal saya punya misalnya berapa ya? 2,0 misalnya. 2,0. 2,0 ini dipetakan kemana? Sini ya. 2,0 ini akan dipetakan ke, kita ganti si B-nya ini dengan 0, si A-nya ini dengan 2. Sehingga kita dapatkan 2 ini dipetakan ke akar min 24 per 4 plus 0 1 ya. Jadi plus per 5. Jadi 2,0 itu akan dipetakan ke akar min 4 per 5. Di mana akar min 4 per 5 ini bukan anggota bilangan real. Sehingga G-nya sebagai G yang tadinya pemetaan dari R2 ke R itu bukan fungsi ya. Di G bukan fungsi karena ada satu saja titik atau anggota domain yang tidak punya pasangan, maka gugur bahwa G-nya itu sebagai fungsi. Jadi bukan fungsi ya. Karena tidak memenuhi definisi fungsi. Oke, nah untuk dua peubah ini bagaimana visualisasinya? Nah, sebenarnya visualisasinya sulit ya. Kalau mau dibuat manual, jadi kita gunakan alat bantu. Saya pakai GeoGebra. Yang F ini kalau kita buat bentuknya seperti ini. Jadi semua nilai fx ini kalau kita visualisasikan sebagai bidang, ini x, ini y. Jadi bidang yang abu-abu ini sebagai bidang xy sebagai domain dari fungsi f. Itu dia ada petanya semua sepanjang nilai fx ini. Fx-nya ini sumbu biru ya, atau z. Jadi bisa juga ditulis z sama dengan ini. Jadi bentuknya seperti itu, paraboloid. Kemudian yang B itu gambarnya seperti ini. Nah, ini ya, makanya saya bilang sulit itu, sukar gitu ya. Harus pakai alat bantu itu karena bentuknya seperti ini. Kayaknya kita ambil 10 titik pun belum tentu jadi gambar. Jadi kita pakai alat bantu dan visualisasinya seperti ini. Jadi, nah kita lihat bahwa di sini ini yang sebelah kiri ini kalau dilihat dari jauh, yang sebelah kanan itu kalau dilihat dari dekat. Jadi ini sebenarnya
bolong dia. Bolong, tidak ada isi. Dan semakin ke atas, bolongnya semakin kecil. Tapi dia akan mendekati satu nilai gitu. Nilai apa yang didekati? Coba kalau kita lihat di sini, kalau mudah-mudahan terlihat ya. Ini masih terlihat sih kalau saya. Ini 1, ini 2. Jadi kalau kita perhatikan di garis ini, anggaplah gambarnya betul ya, tidak menipu. Nah, ternyata 0,1 itu ada di kalau lihat dari atas nih, 0,1 ini ada terlihat di sini gitu ya, dari bolongnya. Dan kita lihat juga di fungsinya, apakah 0,1 itu masuk ke sini. Kalau kita substitusi nilai 0,1, itu kita dapatkan berapa? A-nya 0. Nah, kita lihat di sini A kuadrat itu 0 kan, berarti 0 ditambah 1 min 1 0 juga. Jadi kita dapat pecahan 1/0 gitu. Kalau kita dapat pecahan 1/0 ini kan tidak terdefinisi. Makanya secara gambar dia bolong terus gitu ya, sampai mendekati 1.0,1, K gitu. K-nya itu Z misalnya. Nah, bisa nggak sih yang tadi bukan fungsi itu dijadikan fungsi gitu kan? Kalau ini jelas daerah asalnya, yang F ini memang daerah asalnya R2. Tapi kalau yang G ini daerah asalnya, kalau daerah asalnya R2 itu dia jadi bukan fungsi. Dia bukan fungsi. Bagaimana mengkondisikan supaya si G ini menjadi fungsi? Maka untuk membuat G ini menjadi fungsi, kita harus ubah domainnya. Tidak boleh R2. Jadi kita harus buat domain sehingga G ini terdefinisi dengan baik. Kita ubah apa yang bisa masuk, apa yang bisa terdefinisi di real nanti, dan apa yang nanti tidak ada di realnya, gitu ya. Seperti tadi, karena di sini ada bentuk akar dan ada bentuk pecahan, maka bisa kita garis bawahi bahwa yang tidak ada di bilangan real adalah akar negatif atau akar C dengan C kurang dari 0. Kemudian yang tidak ada di bilangan real juga adalah pembagian dengan 0. Gitu ya. Berapapun nilai C-nya, pembagian dengan 0. Nah, kita hindari dua ini supaya kemungkinan dua ini tidak muncul nanti setelah kita petakan ke bilangan real. Sehingga kita harus membuat syarat bahwa B min A, kan ya? Karena syaratnya akar C karena imajiner itu atau yang tidak ada di real itu akar C dengan C kurang dari 0, maka kita punya syarat bahwa C-nya ini harus lebih dari sama dengan 0 supaya ada di real gitu ya. Jadi akar C dengan C-nya harus lebih dari sama dengan 0. Di sini bentuk akarnya B min A kuadrat, sehingga yang di dalam kurungnya ya kita ganti saja akar B min A kuadrat dengan B min A kuadratnya harus lebih dari sama dengan 0. Artinya B-nya harus lebih dari sama dengan A kuadrat. Gitu ya. Jadi nilai B-nya yang kita pilih harus lebih besar dari sama dengan A kuadrat. Itu syaratnya satu, atau ini juga bisa kita pakai syarat ini ya. Sama saja. Kemudian syarat yang lain apa? Ini tidak boleh 0 nih. Penyebutnya tidak boleh 0. Artinya kalau dia tidak boleh 0, maka A kuadrat gitu ya. A kuadrat plus B min 1 kuadratnya tidak boleh sama dengan 0. Apapun yang menyebabkan dia 0, maka tidak boleh ada gitu. Ada berapa yang bisa menyebabkan dia 0? Ya, ini kebetulan hanya ada satu sih ya. Jadi yang menyebabkan dia 0 itu kalau B-nya itu sama dengan 1,
Dan kalau A-nya itu sama dengan 0, sehingga penjumlahan 0 dengan 0 gitu ya. Karena 0 itu didapatkan dari penjumlahan 0 dengan 0. Karena A kuadrat ini tidak mungkin negatif, pasti selalu positif. Jadi satu-satunya yang mungkin adalah kalau dia 0. Dan B-1 kuadrat pun tidak mungkin negatif, dia pasti positif. Sehingga kalau kita lihat, maka satu-satunya yang membuat dia 0 adalah kalau B-nya 1. Jadi kita harus mengeluarkan A, B-nya itu adalah 0,1. Jadi X, Y-nya tidak boleh sama dengan 0,1. Sehingga domainnya adalah semua anggota R2 yang punya syarat. Syaratnya dia ini dan ini. Jadi kalau kita buat nih, domainnya kita ganti ya. X, Y di mana ini X, Y, ini B, A. Ya kita ganti aja ya, B-nya sebagai Y, A-nya sebagai X. Jadi domainnya X, Y di mana atau bolehlah A, B gitu ya. Sama saja ya. Karena terlanjur pakai AB, maka kita gunakan AB. AB di mana B min A kuadratnya lebih besar dari sama dengan 0. Kemudian X, Y, A, B-nya tidak boleh sama dengan 0,1. Kemudian AB-nya anggota bilangan real. Nah, jadi domainnya adalah D ini. Di sini kita ganti R2-nya kita ganti dengan D. Jadi G-nya memetakan D ke bilangan real supaya GAB ini terdefinisi dengan baik. Sehingga G bisa kita sebut sebagai fungsi. Nah, domain yang kita buat seperti ini disebut domain natural atau daerah asal alami ya. Daerah asal alami. Oke, kita lanjutkan. Nah, saya punya beberapa fungsi. Jadi kalau tidak ada keterangan domainnya, maka kita anggap si domainnya itu adalah dari R2 ke R gitu ya. Pemetaannya dari R2 ke real. Tapi kalau misalnya domain ini tidak memenuhi dia menjadi fungsi, maka kita harus ganti domainnya ya. Kita harus ganti domainnya menjadi domain natural. Dan kita tentukan domainnya apa gitu. Nah, ini ada beberapa ekspresi dari F sampai N. Itu bisa kalian tentukan domainnya apa, daerah asalnya apa. Apakah cukup dengan R2 atau kalau dengan R2 dia tidak memenuhi fungsi, maka harus kita ganti dan tentukan domainnya apa. Misalnya ini ya, saya kasih contoh yang mudah. Biasanya contohnya mudah. Yang ini, yang G ini ada kemungkinan dia menjadi akar C enggak gitu, dengan C-nya kurang dari 0. Ada kemungkinan dia menjadi imajiner enggak gitu. Kalau kita substitusikan nilai X-Y-nya, ada kemungkinan jadi imajiner enggak. Kemudian yang kedua, ada enggak kemungkinan terdapat bentuk pecahan C per 0 misalnya. C-nya bilangan real. Ada enggak dari ekspresi ini Y kuadrat min X kuadrat gitu. Tidak ada ya. Jadi untuk GXY ini tidak ada kemungkinan dia menjadi akar negatif dan tidak ada juga dia menjadi tidak ada kemungkinan juga menjadi 1/0 gitu. Maka untuk GXY itu dia domainnya cukup R2. Jadi G memetakan R2 ke bilangan real. Nah, kalian bisa coba yang lainnya. Yang F-nya ini, karena ini F ini ada akar ya, maka ada kemungkinan dia bentuk akar negatif di dalamnya ini menghasilkan nilai negatif gitu. Maka ada kemungkinan akar negatif. Nah, pertanyaannya, domainnya harus apa supaya kemungkinan itu tidak ada gitu. Domainnya harus apa? Kemudian yang ini juga
Ini ada pecahan, mungkin nggak jadi sepernol. Ini juga pecahan, mungkin nggak jadi sepernol, dan seterusnya ya. Silakan bisa dicoba. Nah, kemudian untuk yang contoh tadi F dan G, kalau fungsi F dan G-nya ini kita iris di beberapa bidang, misalnya untuk di bidang Z sama dengan ini, di bidang Z sama dengan kalau ini saya gambar itu 4, Z sama dengan 4. Jadi untuk Z sama dengan 4 ini ternyata memotong kurva di sini, bentuknya seperti elips gitu ya. Kemudian kita buat bidang Z sama dengan 3. Z sama dengan 3 pun ini ternyata memotong kurva di sini. Itu ya. Yang lainnya saya buat misalnya bidang Z sama dengan 1. Yang ini ya, yang ini nih. Z sama dengan 1 ternyata memotong di sini. Oh, ini Z sama dengan 1. Sama. Kemudian Z sama dengan 0. Nah, ini kalau kita lihat dari atas, kita lihat dari atas sini ya. Lihatnya ke sini. Atau kita proyeksikan lah titik-titik potong ini ke bidang XY. Nah, proyeksi itu kan berarti semuanya ada di bidang XY. Itu kalau kita lihat gambarnya seperti yang gambar sebelah kanan ini. Ini Z sama dengan 4, yang dalamnya Z sama dengan 3. Kemudian ini Z sama dengan 1, ini Z sama dengan 0. Nah, ini untuk proyeksi yang Z sama dengan 4 ini disebutnya kurva ketinggian. Kurva ketinggian. Untuk Z sama dengan 3 juga itu kurva ketinggian. Nah, kurva-kurva ketinggian ini kalau lebih dari 1 itu disebutnya peta kontur atau kontur map. Peta kontur atau kontur map. Itu ya. Jadi beberapa kurva ketinggian itu disebut peta kontur. Atau koleksi beberapa kurva ketinggian itu disebut peta kontur. Nah, yang fungsi G gimana? Fungsi G itu ternyata gambarnya seperti ini. Ini kalau kita potong dengan Z, ini saya potong di Z sama dengan 3, Z sama dengan 2, dan Z sama dengan 1. Dan hasil perpotongannya itu seperti ini gambarnya. Kalau kita lihat dari atas atau kita proyeksikan ke kita proyeksikan ke bidang XY. Itu gambarnya seperti ini. Ya, ini untuk Z sama dengan 3, Z sama dengan 1, sorry. Ini Z sama dengan 2, ini Z sama dengan 3. Nah, ini peta kontur. Proyeksi irisan atau perpotongan tersebut di bidang XY disebut kurva ketinggian atau level curve. Kemudian kumpulan dari beberapa kurva ketinggian itu disebut peta kontur atau kontur map, ya. Nah, ini contohnya, ini saya ambil dari BMKG yang sebelah kiri, karena sebelah kanan saya ambil dari blog, sebuah blog, saya lupa untuk menuliskan sumbernya, mohon maaf. Nah, ini yang sebelah kiri ini peta kontur untuk isobar, jadi permukaan, tekanan permukaan ada 1010, 1014, 1016 dan sebagainya. Dan yang paling rendah itu ya sekitaran Indonesia ya. 1008 lah di sini ya. 1008, sini 1008 Australia.
Indonesia Jawa bagian selatan 1008 gitu ya. Dan paling tinggi 1010, hampir rata 1010 lah Indonesia ya. 1010. Dari sini kan, di 1010 ini kan ke sini nih muternya tuh. Ini juga 1010. Nah, yang besar ini, oh ini 1012 ya. Ini 1012. Ada juga Indonesia 1012. Nah itu ya. Kalau sebelah kanan nih peta kontur dari Gunung Rinjani ini. Ini jadi ini angka-angkanya nggak kelihatan ya, kecil sekali. Ini menandakan ketinggian. Jadi untuk gambar yang sebelah sini yang terlewati angka itu, dia menunjukkan ketinggian sekian gitu ya. Terus di sebelah kanan itu ada angka lagi dan gambar seperti ini. Artinya ini untuk ketinggian sekian, ini untuk ketinggian sekian. Biasanya yang sebelah kiri itu kalau pegunungan itu angkanya lebih besar. Jadi karena dia semakin ke atas semakin mengerucut ya. Semakin ke atas semakin mengerucut sehingga semakin kecil gambar konturnya, dia akan semakin tinggi, menunjukkan semakin mendekati puncak. Kemudian ini bukan 4, ini 3 ya, maaf, ini 3 atau lebih variabel. Nah jadi ya untuk yang 3 variabel itu memang sulit untuk dibayangkan, cuma kita bisa sedikit memberi gambaran dari permukaan ketinggiannya. Jadi kalau tadi 2 variabel itu kita punya level curve atau kurva ketinggian. Jadi 2 variabel itu kurva ketinggiannya itu gambarnya 2 dimensi seperti lingkaran atau elips dan sebagainya gitu ya. Maka kalau 3 variabel kurva ketinggiannya juga di dimensi 3 gitu. Jadi bentuknya bisa bola, paraboloid dan oid yang lainnya ya. Gitu ya. Jadi bayangkan kalau misalnya 4 variabel atau lebih itu sudah tidak terbayangkan ya. Dan fungsi dengan 3 variabel pun itu kalau kita gambarkan sulit. Kalau kita perhatikan tadi yang 2 variabel XY gitu ya, fxy, itu kalau kita gambarkan grafiknya itu menjadi sebuah bentuk geometri di R3. R3. Itu yang 2 variabel. Tapi kalau yang 3 variabel misalnya X, Y, Z, maka kalau lihat polanya dia akan naik 1 tingkat kan? Visualisasinya membutuhkan R4 gitu. Dan R4 itu seperti apa? Pusing juga ya. Nah, makanya untuk melihat visualisasi dari fungsi 4 peubah atau 4 variabel itu kita cukup melihat permukaannya saja, permukaan ketinggian atau disebutnya level surface gitu ya. Level surface sama saja seperti yang tadi kurva ketinggian sebenarnya. Misalnya saya punya contoh R X Y Z itu bentuknya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1. Nah, kita sulit untuk menggambarkan si R ini, grafik fungsi dari R. Tapi kalau menggambar permukaannya saja ya mungkin bisa menggambar permukaannya, misalnya kurva permukaan ketinggiannya untuk R sama dengan 1 misalnya. Untuk R sama dengan 1 itu kan berarti 1 sama dengan akar gitu ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 1. Jadi untuk kita sederhanakan jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat 1 plus 2 ya. Betul ya. Jadi untuk R1 ini bentuk permukaannya itu seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 2.
Dan ini kalau divisualisasikan bentuk geometrinya ini sebuah bola dengan titik pusat di titik asal. Nah, ini permukaannya saja bola gitu. Jadi bentuk fungsi grafik fungsinya seperti apa? Ya sampai saat ini saya belum terbayang sih. Cuma kita lihat permukaannya saja sudah bola ya. Permukaan ketinggian di R sama dengan 1-nya bola. Kemudian di R sama dengan 2-nya juga sama bola gitu. R3-nya sama dengan, untuk di R3-nya juga sama bola gitu. Jadi bola-bola seperti ini. Nah, itu mungkin sebagai gambaran fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Jadi semakin banyak variabelnya, semakin sulit juga untuk membayangkan bentuk geometrinya. Kemudian ada beberapa latihan, ini bisa dicoba untuk dikerjakan untuk mengukur seberapa pemahaman kita dan keterampilan kita dalam memecahkan persoalan. Bisa dicoba, silakan. Tapi untuk materi cukup sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Bisa di Google Classroom juga, atau mungkin nanti minggu depan di kelas juga bisa. Kita tutup pertemuan hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.